Ya, assalamualaikum Bapak Ibu yang kami hormati. Yang pertama, terima kasih Bapak Ibu telah subscribe di channel YouTube saya. Channel YouTube ini saya gunakan sebagai media pembelajaran, media sharing knowledge untuk Bapak Ibu, baik mahasiswa maupun dari kalangan umum, untuk lebih mempermudah bagaimana belajar akuntansi dan juga manajemen keuangan. Jadi, silahkan subscribe di dalam channel YouTube saya. Ini media yang kita jadikan sebagai media untuk pembelajaran akuntansi. Terima kasih Bapak Ibu, semoga channel ini dapat semakin berkembang dan dapat memberikan manfaat yang lebih berguna untuk masyarakat secara umum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jayalah Indonesia. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu semua dalam kondisi sehat walafiat ya, tanpa ada halangan dalam kita belajar akuntansi. Materi pada sesi ini saya akan membahas terkait dengan akun dalam akuntansi. Nah, kita perlu kenal dari secara etimologi, secara terminologi, tata bahasa, bahwa akuntansi itu kan ada dua kata, akun dan tansi. Nah, berasal dari kata akun sebenarnya akuntansi. Nah, akun itu apa? Akun itu adalah kode rekening. Kadang kita kan pernah dengar saat kita ditawari oleh lembaga perbankan, Bapak sudah punya akun, Bapak sudah punya rekening atau kartu kredit, Bapak silakan buka akun di tempat kami. Nah, seperti itu. Nah, sebenarnya apa sih akun itu? Nah, kita akan bahas satu persatu karena eh, ini sangat fundamental di dalam akuntansi, di mana kita sebelum memulai sebuah penyusunan laporan keuangan, sebuah penjurnalan, maka yang perlu dipahami dulu adalah akun-akun yang ada di dalam akuntansi. Nah, akun itu sebenarnya apa sih Bapak Ibu? Nah, sebelum kita belajar terkait dengan apa namanya, kita belajar dengan akun, maka kita perlu ketahui bahwa yang namanya akuntansi itu kita menurunkan dari yang namanya kerangka konseptual. Kerangka konseptual itu gambaran umum secara komprehensif akuntansi itu seperti apa. Kemudian bagaimana penyajiannya, laporan-laporan apa saja yang dibuat dan sebagainya. Nah, kemudian dari kerangka konseptual itu diturunkan menjadi sebuah kebijakan akuntansi. Nah, di dalam kebijakan akuntansi ini sudah mulai mengerucut Bapak Ibu, mengerucut, kita sudah harus bisa minimal ada 4 perspektif ini. Yang satu kita harus bisa mendefinisikan, yang kemudian bisa mengakuinya kapan. Pengakuan itu dilakukan kapan? Pengakuan atas transaksi. Kemudian pengukuran, berapa yang kita akan catat, kita ukur dengan satuan apa, misalnya satuan uang rupiah, dolar, dan sebagainya. Kita ada nilai nominalnya yang akan kita catatkan. Kemudian penyajian, bagaimana itu disajikan di dalam sebuah laporan. Nah, setelah kita melihat di sini, nah sekarang kita lihat definisi apa sih sebenarnya yang mau dibuat, pengakuan tentang apa, pengukuran tentang apa, penyajian tentang apa. Nah, setelah kita mengetahui terkait dengan kebijakan akuntansi di dalam sebuah entitas, kita sudah menyusun kebijakan akuntansi yang tepat. Selanjutnya apa? Adanya bagan akun standar. Nah, bagan akun standar itu apa? Bagan akun standar itu ya isinya adalah akun-akun yang digunakan di dalam entitas tersebut, di dalam entitas perusahaan tersebut. Apakah di dalam entitas satu dengan entitas yang lain itu punya akun yang berbeda? Bisa dimungkinkan, tetapi secara pedoman akuntansi, secara standar akuntansi, pengkodeannya itu akan selalu dimulai dengan angka yang sama. Contoh, aset. Aset di entitas A pasti akan dimulai dengan angka 1. Di entitas B pasti aset akan dimulai dengan angka 1. Semuanya pasti akan angka 1. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah di rincinya, di detailnya. Misalkan akun itu apa? Misalkan di sana ada persediaan barang A, B, dan C dan sebagainya. Sehingga kode akunnya akan berbeda hanya di bagian belakang 1.1.1.11 misalkan seperti itu. Nanti akan kita sajikan beberapa contoh terkait dengan akun-akun yang ada di dalam bagan akun standar.
Sebenarnya untuk bahkan akun standar ini hal yang sangat mendasar Bapak Ibu, karena pada saat kita akan mulai menyusun laporan keuangan dari mencatat jurnal, kemudian mengidentifikasi transaksi, yang perlu dipahami pertama adalah kita harus punya bagan akun standar. Nah, sebenarnya kita apa sih? Sebenarnya kita tadi bahas akun itu apa? Nah, akun itu adalah ini Bapak Ibu. Nah, ini adalah definisi akun. Akun adalah suatu kode rekening Bapak Ibu. Akun itu adalah suatu kode rekening. Suatu kode rekening khusus yang digunakan sebagai wadah atau tambungan untuk mencatat transaksi ekonomi yang sekategori dan dapat mengubah komposisi aset, utang, ataupun modal. Ini adalah akun. Jadi kalau misalkan kita, contoh gampangnya adalah kita punya suatu toples, ada toples isinya misalkan gula, garam, kemudian ada merica. Nah, saat kita akan mengisi, kita punya merica, kita masukkannya ke toples mana? Pasti dengan yang sekategori atau sejenis. Kita masukkan ke dalam toples merica. Kalau kita punya gula, tambahan gula 1 kilo, ya kita masukkan ke toples gula. Jadi itu akan kita masukkan sesuai dengan akun atau toples yang kita miliki. Nah, tadi kita bahas sebelumnya, kita perlu definisi, kemudian pengakuan, pengukuran, dan penyajian. Nah, kita baru ketahui kenapa kita perlu definisi. Nah, saat kita punya merica, kita punya gula, punya garam, apakah tiap orang itu punya persepsi yang sama terhadap apa sih definisi gula, garam, kemudian merica? Nah, kita berbicara bahwa prinsip akuntansi salah satunya adalah going concern. Going concern itu artinya perusahaan akan berjalan secara terus-menerus, secara kontinu, tidak berhenti pada satu periode akuntansi. Sehingga misalkan ada pergantian pemain, pergantian akuntan, dan sebagainya, itu sudah bisa memahami, atau staf-staf terkait akuntansi itu bisa memahami kalau ada barang misalkan berwarna putih, berbentuk kristal, kemudian rasanya manis, itu adalah gula. Nah, saat gula kita ketahui bahwa identifikasi bahwa itu gula, maka kita masukkan ke dalam wadahnya adalah toples gula. Nah, seperti itu. Analoginya seperti itu. Nggak jauh beda dengan model gula, garam, kemudian merica di dalam toples yang sudah disediakan. Nah, saat kita memasukkan ternyata keliru Bapak Ibu. Oh, ternyata ini pemahaman akuntannya mendefinisikannya keliru. Misalkan itu harusnya adalah garam, tetapi dimasukkannya ke toples gula. Itu kan salah. Nah, karena salah itu bisa kita koreksi di dalam akuntansi, itu bisa dikoreksi. Oh, ini harusnya masuknya ke toples gula, ke toples garam, maaf. Kenapa masuknya ke toples gula? Maka kita koreksi, kita keluarkan, kita pindah ke toples garam. Itu ada mekanisme koreksi di dalam akuntansi. Nah, selanjutnya adalah ini Bapak Ibu. Selanjutnya, nah, jenis-jenis akun Bapak Ibu. Di sini kita mengenal adanya beberapa macam akun. Yang perlu kita pahami betul adalah akun itu biasanya, tadi kan kita bahas definisi akun itu yang mempengaruhi aset, utang, dan modal. Nah, kita ketahui aset, utang, dan modal itu ada di laporan apa? Neraca, betul Bapak Ibu. Jadi di laporan neraca. Nah, saat itu di laporan neraca, maka yang menjadi akun disebut sebagai akun real atau akun tetap, itu adalah akun neraca yang ada di dalam neraca. Apa aja? Adalah akun neraca atau akun real adalah akun yang dilaporkan dalam neraca. Saldo akun terbawa dari satu periode ke periode berikutnya. Akun real terdiri dari 3 kelompok. 1, kelompok harta atau aset, kelompok kewajiban atau utang atau liabilitas, dan yang ketiga adalah kelompok ekuitas atau modal. Kemudian berikutnya adalah selain akun real atau akun tetap yang ada di dalam neraca, kita akan menyusun laporan keuangan yang pertama apa? Laporan laba rugi.
Nah, saat laba rugi itu artinya nanti kita akan gunakan secara kontinu apa tidak? Tidak, Bapak Ibu. Endingnya laporan laba rugi itu adalah laba atau rugi, di mana laba atau rugi itu akan digunakan di dalam laporan perubahan modal. Kemudian output dari perubahan modal itu akan digunakan di dalam neraca, sehingga laporan akun-akun yang ada di dalam laporan laba rugi bisa dikategorikan sebagai akun sementara atau akun nominal. Nah, apa itu akun nominal? Definisinya adalah akun yang disajikan dalam laporan laba rugi, dan akun nominal itu terdiri dari akun pendapatan dan beban, baik itu pendapatan usaha, pendapatan non usaha, ataupun beban usaha, ataupun beban di luar usaha. Itu yang perlu dipahami. Jadi kalau akun neraca, akun real, atau akun tetap, itu akun yang dibawa dari satu periode ke periode yang lain. Tetapi kalau akun nominal atau akun sementara itu hanya untuk satu periode saja. Laporan laba rugi digunakan untuk satu periode. Kita melihat laba atau rugi dalam satu periode akuntansi, tidak dalam 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, itu enggak. Karena periode akuntansi adalah 1 sampai 31 Desember, di mana 1 sampai 31 Desember di dalamnya kita bisa menunjukkan laba atau rugi, kemudian kita membukukan laba atau rugi itu dalam fluktuatif modal akhir. Nah, modal akhir itu ada di mana? Ada di komponen laporan neraca. Nah, laporan neraca itu fix, artinya digunakan secara kontinu, bersambung. Tahun ini modal akhirnya adalah 100. Maka modal akhir 100 ini akan dijadikan sebagai modal awal pada periode tahun berikutnya. Tetapi kalau laba rugi tidak, Bapak Ibu. Laba rugi kalau tahun ini laba 100 juta misalkan, tahun depan apakah menjadi laba awal? Tidak. Laba itu akan terakumulasi dalam modal yang dimiliki oleh perusahaan. Itu gambarannya seperti itu terkait dengan akun real dan akun sementara atau akun nominal. Nah, ini Bapak Ibu, ini jenis-jenis akun adalah seperti ini. Jadi akun itu bisa dibedakan menjadi beberapa jenis. Ada akun real, akun nominal. Secara gambar tadi yang saya jelaskan, akun real itu yang ada di dalam neraca. Jadi ingatnya, kalau akun real, akun tetap itu yang bisa dibawa tahun berikutnya. Tapi kalau akun nominal hanya berlaku untuk satu periode, yaitu akun laba rugi. Akun real ada aset, ada utang, ada modal. Kemudian akun nominal ada pendapatan, ada beban. Selanjutnya adalah definisi-definisi Bapak Ibu. Ini saya akan menyajikan definisi-definisi apa itu aset. Jadi sebagaimana tadi kita sebutkan, harusnya kita bisa memahami secara lengkap. Tidak hanya definisi, tetapi dari definisi, pengakuan, pengukuran, dan penyajian. Nah, saya sebutkan satu-satu. Aset. Aset, saldo normalnya ada di debit. Saldo normalnya ada di debit, ada di sebelah kiri. Adalah semua sumber daya, resources, semua sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Baik itu aset yang berwujud ataupun yang tidak berwujud. Nah, definisinya itu. Jadi semua harta yang dimiliki oleh perusahaan disebut sebagai aset. Nah, bagaimana pengakuannya? Pengakuannya diakui pada saat sudah serah terima atau sudah ada bukti dokumen sumber. Kemudian diukur dengan apa? Diukur dengan nilai satuan rupiah kalau itu ditransaksikan di Indonesia, atau dengan satuan mata uang yang lain, tetapi lazimnya menggunakan nilai satuan rupiah. Kemudian disajikan bagaimana? Aset disajikan di saldo normalnya ada di posisi debit. Selanjutnya adalah utang. Nah, utang, apa itu definisi dari utang? Utang adalah berupa kewajiban entitas atau perusahaan kepada pihak lain. Jadi kita punya kewajiban kepada pihak lain akibat transaksi yang sudah kita lakukan pada sebelumnya, pada masa lalu, yang harus dibayar, dilunasi pada masa yang akan datang. Jadi itu definisi utang. Nah, kapan utang itu diakui? Utang itu diakui pada saat telah terjadinya transaksi serah terima barang atau transaksi serah terima jasa. Jadi
kalau pada prinsip kita kenal bahwa basis akuntansi itu ada basis kas sama basis akrual. Kalau utang itu lebih pada posisi pengakuan secara akrual. Jadi pencatatannya tidak memperhatikan kas atau uang tunai itu diterima oleh entitas atau tidak, tetapi diakui pada saat terjadinya transaksi munculnya hutang. Misalkan kita beli barang, kita sudah serah terima, tapi kita belum bayar. Nah, apakah itu sudah kita akui utang? Sudah. Jadi diakui pada saat setelah terjadinya serah terima barang ataupun jasa dari pihak luar yang sudah kita terima. Kemudian pengukurannya bagaimana? Pengukurannya dilakukan dengan nilai satuan rupiah berdasarkan harga atau nilai perolehan. Kemudian yang keempat adalah penyajian. Utang itu disajikan di dalam komponen saldo, normalnya ada di kredit, jadi sebelah kanan. Selanjutnya adalah modal. Nah, modal itu apa? Modal adalah merupakan hak pemilik perusahaan atas kekayaan aset atau perusahaan. Kadang ada yang mendefinisikan bahwa modal itu adalah selisih antara aset dikurangi dengan kewajiban. Kita kenal di komponen sebelah kanan, komponen kredit, itu ada utang dan modal. Di komponen sebelah kiri itu ada aset. Di komponen sebelah kiri atau aset itu adalah sumber daya yang kita miliki, sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Sedangkan di komponen sebelah kanan atau pasifa itu ada utang atau modal. Itu adalah sumber yang digunakan untuk memperoleh aset yang dimiliki entitas. Jadi kalau yang sebelah kiri itu adalah aset berupa sumber daya yang kita miliki, tapi kalau sebelah kanan itu adalah sumber dana yang kita gunakan untuk memperoleh aset. Sumber dana untuk memperoleh aset bisa dari mana? Bisa dari utang atau dari modal sendiri. Modal sendiri itu bisa dari uang kas kita, atau uang tunai kita, atau uang yang ada di bank, itu modal sendiri. Kemudian bisa juga kita memperoleh aset dengan cara hutang. Kita beli mobil, mobil udah punya kita, tapi kita belum bayar lunas sehingga kita masih punya hutang. Nah, selanjutnya adalah pendapatan, Bapak Ibu. Nah, pendapatan adalah definisinya adalah hasil atau penghasilan yang diperoleh perusahaan. Oh, sebentar, maaf. Modal itu saldo normalnya ada di bagian kredit. Modal itu disajikan saldo normalnya di bagian kredit atau sebelah kanan. Kemudian pendapatan. Pendapatan definisinya adalah hasil atau penghasilan yang diperoleh perusahaan dan tidak wajib untuk dikembalikan. Berbeda dengan tadi utang. Saat kita memperoleh pendapatan nilainya 100 juta atas penjualan atau mungkin penjualan barang atau penjualan jasa kita kepada pihak luar. Saat kita terima 100 juta, itu akan menjadi langsung hak kita. Kita tidak ada kewajiban untuk mengembalikan nanti di kemudian hari dan sebagainya dan di lain waktu, itu tidak ada. Sehingga definisi pendapatan adalah penghasilan yang diperoleh perusahaan dan tidak wajib bagi kita untuk mengembalikan kepada pihak yang sudah membayar kepada kita. Nah, bagaimana pengakuannya? Diakui pada saat terjadinya transaksi munculnya pendapatan. Kemudian pengukurannya bagaimana? Dengan nilai satuan rupiah. Kemudian bagaimana penyajiannya? Pendapatan disajikan di dalam laporan keuangan laba rugi dan pencatatan atau jurnal dicatatkan di komponen sebelah kredit. Saldo normalnya ada di bagian kredit. Kemudian berikutnya adalah beban. Beban adalah pengorbanan yang terjadi selama melaksanakan kegiatan usaha. Jadi kita mengeluarkan berbagai biaya yang digunakan untuk memperoleh pendapatan. Sehingga ini nyambung dengan konsep matching revenue cost. Jadi dalam satu periode akuntansi, kita pasti akan memperoleh pendapatan. Nah, dalam rangka memperoleh pendapatan itu pasti akan ada biaya-biaya yang kita keluarkan. Ada beban gaji, beban listrik, beban telepon, beban internet, beban asuransi, beban sewa, dan sebagainya. Jadi itu pengorbanan yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh pendapatan dalam satu periode akuntansi. Kemudian bagaimana pengakuannya? Pengakuan diakui pada saat munculnya transaksi
biaya yang dimaksud. Misalkan beban listrik, maka diakui pada saat munculnya. Kapan kita harus bayar listrik? Kapan kita akui? Pada saat munculnya tagihan. Saat kita terima tagihan dari PLN, maka itu sudah kita akui sebagai beban listrik sebesar sekian juta. Kemudian pengukurannya bagaimana? Nah, di dalam tagihan itu ada nilai rupiah. Oh, beban tagihannya nilainya 10 juta, berarti yang dicatatkan sebagai beban listrik adalah 10 juta. Nah, bagaimana disajikannya? Beban itu disajikan saldo normalnya di akun buku besarnya ada di komponen sebelah debit. Beban disajikan di dalam laporan laba rugi, ada komponen pendapatan dan beban, itu dimasukkan di situ. Nah, selanjutnya adalah saya berikan contoh untuk jenis-jenis akun Bapak Ibu. Ini contohnya adalah nah saya kasih contoh Bapak Ibu. Ini adalah gambaran terkait dengan bagian akun standar atau jenis-jenis akun. Kita ketahui tadi sudah kita bahas di depan, ada kode rekening akun real atau rekening ada di neraca. Nah, di dalam komponen neraca kita kenal ada akun aset, ada akun aset itu terbagi menjadi beberapa jenis, ada aset lancar, ada aset tetap, aset tidak berwujud. Kemudian di komponen pasifa atau komponen sebelah kanan itu kita ada kenal utang dan juga modal. Nah, kita lihat satu persatu Bapak Ibu. Kode rekening real aset selalu dimulai dari kode 1 ini. Kemudian kita pembagian, oh ada aset lancar, maka kita bagi lagi 1.1. Nah, aset lancar itu dimulai dari mana? Urutan aset lancar dimulai dari urutan yang paling liquid. Yang paling liquid apa? Kas. Kas itu apa? Uang tunai yang ada di brankas ataupun yang ada di perbankan. Kita sangat mudah untuk mencarikan kas. Sehingga pada saat auditor itu melakukan pemeriksaan, pasti yang paling pertama dinilai adalah kasnya dulu. Yang diperiksa kasnya dulu. Nah, itu adalah aset lancar. Kemudian ini saya warna-warna Bapak Ibu. Ada aset kode 1, 11, kemudian kas ini 11. Nah, ini sebenarnya ada namanya. Kode 1 di sini, hanya satu digit, itu menandakan dia adalah kelompok akun. Kemudian 2 digit di bawahnya, 1.1, itu aset lancar, itu golongan akun. Akun itu termasuk dalam golongan apa? Aset lancar, aset tetap, atau aset lainnya, atau aset tidak berwujud. Kemudian ini bawahnya ada 1.1.1, ada 3 digit kas. Ini adalah sub golongan akun. Nah, 1.1.1.1 kas ada 4 digit, ini adalah jenis akun. Di sini bisa diuraikan lebih lanjut. Ada kas di bendahara atau kas di bank A dan B dan sebagainya. Ini bisa dirinci lagi. Tapi yang jelas konsepnya masing-masing di masing-masing entitas itu acuannya kurang lebih seperti ini. 1 turun 1 lagi, turun 1 level dan turun 1 level. Masalah digitnya di sini ada angkanya lebih dari 3, silakan. Tetapi minimal depannya pasti akan sama. 1.1, 1.1. Misalkan di sana ada akunnya banyak. Misalkan sini sampai 5 digit nggak apa-apa. Tapi sub levelnya seperti ini. Aset turun menjadi aset lancar, golongan, kemudian sub golongan, kemudian baru jenis akun. Ini aset lancar. Kemudian kita lihat di bawahnya, tadi kita ketahui ada aset lancar, kemudian di bawahnya ada aset tetap 1.2. Nah, kan aset tetap penggolongannya. Aset tetap kebalikannya, urutannya dari yang paling tidak liquid Bapak Ibu. Dari yang paling tidak liquid, yang paling sulit untuk dilikuidasi atau sulit dicairkan. Apa? Ini, tanah. Kita jual tanah dengan jual peralatan kantor lebih mudah mana? Pasti lebih cepat menggunakan menjual peralatan kantor. Misalkan contoh peralatan kantor itu termasuk di dalamnya ada kendaraan, misalkan ada kendaraan motor. Saat kita jual tanah dengan luas misalkan 1000 meter dengan kendaraan, kita jual kendaraan tipe tertentu, maka akan lebih mudah menjual mana antara tanah dan peralatan kantor. Pasti akan lebih mudah peralatan kantor. Nah, ini di sini yang paling sulit adalah
paling atas, yang paling sulit untuk dilikuidasi, taruh yang paling atas. Apa? Tanah. Dilanjutkan gedung, peralatan kantor, mesin, kendaraan, bangunan dalam proses, dan sebagainya. Kemudian ada aktiva tetap, kita kenal ada satu terkait dengan harga perolehan, ada akumulasi penyusunan tetap. Akumulasi penyusunan aktiva tetap ini digunakan menggunakan kode 1.2.2. Kemudian setelah kita tadi akun aset kode 1, maka kode berikutnya adalah utang. Nah, utang 2 kodenya. Kemudian golongan akunnya berapa? 2.1. Sub golongannya ini. Nah, 2 atau lancar. Ada utang. Kemudian kalau misalkan ada lagi utang jangka panjang, maka 2.2. Utang apalagi nanti 2.3 dan sebagainya. Kemudian modal. Modal kode rekeningnya 3. Ya, kode rekeningnya 3. Modal, sehingga di sini golongan akunnya 3.1. Ini sub golongannya modal 2A, itu bisa dilanjutkan lagi menjadi jenis akunnya apa. Nah, kemudian itu yang aset Bapak Ibu, yang akun real atau akun yang ada di dalam neraca. Selanjutnya adalah akun nominal atau akun sementara yang ada di laporan laba rugi. Ada pendapatan. Pendapatan kode akunnya berapa? 4. Kelompok akunnya 4. Kemudian golongan akunnya ada pendapatan hasil usaha. Kemudian sub golongan akunnya ada pendapatan jasa. Nanti bisa dirincikan lagi di bawahnya ini ada pendapatan jenis akunnya, pendapatan jasa sewa, pendapatan jasa servis dan sebagainya, itu bisa. Kemudian yang penting saya jelaskan di sini adalah bagaimana penggunaan akun ini 4, kemudian turun 1 level, kemudian turun 1 level lagi, itu seperti itu. Isinya bebas Bapak Ibu, tetapi menggunakan kaidah depannya selalu menggunakan kode yang seragam 4. Pendapatan dimanapun, di perusahaan manapun pasti menggunakan kode 4. Kemudian beban kode 5. Kemudian kelompok akunnya adalah 5. Kemudian golongan akunnya beban administrasi umum, bau. Kemudian ini sub golongannya ada jenisnya, bisa dirinci lagi. Jadi ini Bapak Ibu acuan-acuan kita menggunakan yang namanya bagan akun standar itu seperti ini. Nah, bagan akun standar itu disusun kapan? Ini disusun pertama kali saat kita sebelum memulai pencatatan, kita belum memulai laporan keuangan. Yang perlu disusun adalah 1, kerangka konseptual, kemudian kebijakan akuntansi perusahaan, kemudian yang terakhir adalah bagan akun standar. Ini harus disusun di awal dulu. Pada saat perusahaan itu terbentuk, susun dulu ini, karena ini akan menjadi pedoman kita untuk melakukan pencatatan, penyajian dalam laporan keuangan. Ingat tadi di dalam kerangka konseptual, kebijakan akuntansi, bagan akun standar, kita perlu mendefinisikan apa masing-masing akun. Jadi nanti kas itu apa definisinya, bank itu apa, sehingga apa? Tidak terjadi kesalahan. Garam masuk toplesnya gula, gula masuk toplesnya garam, tidak. Kita bisa ketahui identifikasi gula itu bentuknya kristal putih, rasanya manis. Garam putih kristal rasanya asin. Itu sudah ada karakteristik masing-masingnya. Dan sama seperti ini, kita definisikan kas seperti apa, piutang seperti apa, sehingga harapannya apa? Pada saat kita sudah bisa mengidentifikasi akun itu dari definisi, maka kita untuk memasukkan ke wadahnya, ke akunnya, itu bisa sesuai atau pas. Misalkan kita terima pendapatan berupa uang tunai, maka pendapatan uang tunai itu masuk kategori apa ya? Piutang atau kas atau bank ya? Oh, ternyata uang tunai masuk dalam kategori kas, karena definisi kas adalah uang tunai yang dimiliki oleh perusahaan. Pada saat perusahaan menerima uang tunai, maka masukkan dalam akun kas. Jadi seperti itu, kita harus belajar definisi. Nah, jadi perlu dipahami kerangka konseptual, kebijakan akuntansi, kemudian ada bagan akun standar. Di dalam kebijakan akuntansi ini menerangkan definisi, kemudian pengakuan kapan diakui, kemudian pengukuran, bagaimana kita mengukurnya, berapa yang akan kita catatkan, nilainya diakui dalam satuan apa, diukur dalam satuan rupiah atau satuan mata uang yang lain, kemudian penyajian disajikan dalam laporan keuangan mana, kemudian saldo normalnya ada di komponen debit atau kredit.
tadi sudah saya jelaskan. Demikian Bapak Ibu, semoga yang kita sampaikan pada pagi hari ini, pada sesi ini dapat membawa manfaat untuk kita semua. Demikian, terima kasih, tetap semangat untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.